Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Diana Rifanda Rusyadi. Di sini aku ingin berbagi pengalaman selama aku magang di industri farmasi dan pelayanan kesehatan khususnya puskesmas terkait bagaimana penerapan interprofesional kolaborasi di sana. Apa itu interprofesional kolaborasi? Interprofesional kolaborasi atau IPC merupakan sebuah kegiatan di dalam satu tim yang terdiri dari berbagai profesi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Apa tujuan di industri farmasi dan pelayanan kesehatan? Tujuan industri farmasi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan aman sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu CPOB. Sedangkan di pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien secara optimal dan aman untuk mengurangi terjadinya medikasi error. Berdasarkan pengamatan langsung, observasi, dan wawancara di tempat aku magang, aku mendapatkan contoh penerapan interprofesional kolaborasi itu sendiri. Contoh kegiatan interprofesional kolaborasi di industri farmasi adalah saat kegiatan audit eksternal ke vendor raw material, di mana kegiatan audit ini membutuhkan kolaborasi antar departemen. Nah, departemen yang berkaitan itu sesuai dengan vendor yang ingin diaudit. Nah, kebetulan dalam kegiatan ini tim audit eksternal itu terdiri dari Departemen QA, Departemen QC, dan Departemen R&D. Nah, di mana tim yang dibentuk berdasarkan yang aku amati itu membentuk kolaborasi yang sinergis, di mana Departemen QA khususnya di Supervisor QA bagian vendor itu akan memberikan informasi terkait jadwal serta perwakilan jumlah yang akan melakukan audit eksternal itu sendiri. Nah, untuk Departemen QC yang mengikuti kegiatan audit eksternal itu adalah Supervisor QC Raw Material dan Packaging Material. Nah, untuk Departemen R&D sendiri itu perwakilannya adalah analisa development di bagian R&D itu. Nah, mereka melakukan komunikasi serta rapat dan berdiskusi apa saja yang perlu dilakukan selama audit. Nah, contoh kedua di industri farmasi yaitu penandatangan dokumen change control. Dokumen change control itu apa? Dokumen yang dibuat jika ada perubahan atau penambahan pengujian di salah satu produk. Nah, kebetulan yang mengajukan penambahan pengujian yaitu Supervisor Quality Control Stabilitas Obat. Yang dimana dokumen change control itu harus disetujui oleh departemen yang berkaitan dengan perubahan pengujian tersebut. Kebetulan dalam pengujian atau penambahan uji tersebut, departemen yang berkaitan adalah Departemen QC itu sendiri dan Departemen R&D. Oleh sebab itu, persetujuan pengajuan dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Departemen QC dan Kepala Departemen R&D. Akan tetapi di Departemen R&D, kepala departemennya itu berhalangan hadir dikarenakan sakit dan mengajukan cuti selama 1 minggu. Oleh sebab itu, persetujuan dokumen change control itu dialihkan berdasarkan penunjuk perwakilan penandatangan yang sudah ditunjuk oleh kepala departemen, yaitu di bidang analisa development. Oleh sebab itu, dokumen change control tersebut disetujui kepala departemen QC dan kepala R&D melalui perwakilan bidang analisa development itu sendiri. Itu contoh dari industri farmasi. Untuk contoh kolaborasi interprofesional di pelayanan kesehatan itu salah satu contohnya adalah konfirmasi ketepatan penggunaan obat atau dosis obat kepada dokter. Yang dimana kebetulan kemarin kita mendapatkan resep atau saya dan apoteker mendapatkan resep terkait penggunaan obat yang kurang tepat. Maka tindakan yang harus kita lakukan atau kolaborasi yang kita perlu lakukan yaitu mengkonfirmasi penggunaan dosis yang tidak tepat tersebut untuk dijadikan atau diganti penggunaan dosisnya supaya tidak terjadi kesalahan penggunaan obat. Kemudian salah satu contoh yang lain yaitu kegiatan home care, yang dimana kegiatan home care itu sebuah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan mengunjungi rumah pasien dengan kriteria pasien yang pertama memiliki penyakit kronis serta pasien-pasien yang memiliki gangguan mental.
Nah, kolaborasi yang terjadi yaitu selama kegiatan home care itu kita berkolaborasi dengan tim medis lainnya seperti dokter, bidan atau perawat, tim kesehatan masyarakat, serta apoteker. Yang dimana dalam satu tim itu akan melakukan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam kegiatan home care, peran apoteker itu apa? Peran apoteker adalah menyiapkan serta memberikan edukasi penggunaan obat, efek samping obat, serta penyimpanan obat yang tepat bagaimana di rumah tersebut. Kemudian untuk perawat dan dokter, peran home care itu yaitu memberikan pelayanan medis seperti pengecekan tekanan darah, kolesterol, asam urat, serta gula darah, dan tindakan medis lainnya. Nah, untuk kesehatan masyarakat sendiri apa perannya? Perannya itu memberikan edukasi untuk menjaga lingkungan sekitar tetap sehat, memberikan edukasi menjaga dan meningkatkan aktivitas serta pola hidup sehat bagaimana. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi ke kalian. Jika ada kesalahan, aku minta maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.